Lo pasti pernah nyoba buat ngilangin kebiasaan jelek atau seenggaknya mungkin kepikiran buat ngilangin kebiasaan jelek. Mungkin lo pengen ngurangin kebiasaan bangun kesiangan, ngurangin berkata kasar atau mungkin ngurangin merokok di tempat umum. Tapi apakah lo pernah mikir juga, kenapa sih lo bisa punya kebiasaan buruk padahal nih, lo tahu kebiasaan buruk itu tuh jelek dan bisa bikin hidup lo gak enak kalau misalnya lo lanjutin terus. Tapi tetap aja lo lakuin. Kok bisa? Kita akan bahas nih kenapa kebiasaan itu bisa muncul dan kenapa kebiasaan jelek itu bisa lebih sulit dihilangin dibandingin ngilangin kebiasaan baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya kebiasaan itu. Kebiasaan itu adalah perilaku yang kita lakukan berulang-ulang secara reguler tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu akibat proses pembelajaran. Nah, jadi nih, sesuatu itu baru bisa dibilang kebiasaan kalau misalnya lu udah gak perlu mikir lagi atau usaha itu sedikit banget gitu buat ngelakuin hal itu. Kalau lo punya kebiasaan buat bangun pagi gitu ya, lu gak harus mikir atau berusaha sekeras itu buat bangun pagi. Lu udah bangun aja jam 5 pagi setiap hari. Terus gimana nih kebiasaan ini bisa kebentuk dan kenapa lu bisa punya kebiasaan-kebiasaan yang justru gak pengen lo punya? Nah, mungkin lu sadar kalau kebiasaan-kebiasaan buruk itu banyak ngasih kenikmatan sesaat. Misalnya nih, makan kebanyakan. Yes, this is bad. Merokok di sembarangan tempat. Masturbasi keseringan. Dan contoh-contoh yang biasanya orang pikir sebagai kebiasaan jelek itu tuh, banyak dari mereka membawa kenikmatan sesaat. Coba aja lo berusaha untuk lebih sadar dengan apa yang kalian rasain pada saat kalian ngelakuin kebiasaan jelek itu. Nah, coba deh kita bandingin dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik mereka tuh membawa manfaat yang baik juga. Tapi nanti, lama dalam jangka pendek, kebiasaan baik itu nyebelin justru. Olahraga teratur nih misalnya. Jangka panjangnya sehat. Tapi jangka pendeknya lu kayak mau mampus. Makan sehat dan cukup nih. Contoh yang lainnya. Jangka panjangnya lu jadi sehat dan seksi. Tapi dalam jangka pendek makan kagak kenyang, enak juga belum tentu. Nah, kebiasaan jelek biasanya akan dengan mudah ngalahin kebiasaan baik kalau kita bandinginnya cuma dari kenikmatan jangka pendek. Tapi dari ini aja itu bisa berdampak gede banget buat kita. Nih, ketika lo disuruh pilih antara dampak baik short term atau long term, tebak siapa yang lebih banyak dipilih. Biasanya jangka pendek yang menang jauh. Karena lo bisa langsung dapat manfaatnya, dibandingin lo harus nunggu-nunggu lagi di bawah ketidakpastian. Karena kalau misalnya manfaatnya itu masih nanti, bisa saja ada faktor lain yang ternyata bikin semua usaha lu itu jadi nggak guna. Dan lu pada akhirnya nggak dapet apa yang lu pengen. Nah, apalagi ketika lu lagi ngerasa nggak seneng, lagi bete misalnya. Lu akan ngerasa pengen banget dapet suntikan sedikit aja. Rasa nikmat yang bisa diberikan oleh kebiasaan buruk lu. Inilah kenapa orang-orang biasanya terjerumus melakukan kebiasaan jelek yang mereka punya. Itu ketika mereka sedang stres, lagi ada masalah. Oh ya, just having a bad day, lu cuma ingin sedikit aja kasih nikmat dan itu tuh bisa diberikan oleh kebiasaan jelek yang lu punya. Kebiasaan baik nggak bisa. Nah, itulah kenapa natural banget sebenarnya kalau lu punya kebiasaan jelek yang susah banget buat lu ilangin. Karena mereka bisa ngasih hal yang lu pengen di masa-masa susah. Tapi dalam jangka panjang, kebiasaan ini akan merusak lu. Kalau dipikir-pikir ya, kebiasaan buruk itu tuh mirip pacar yang menyenangkan banget buat jangka pendek. Tapi ketika nikah, dia bakal ngangkut seluruh harta keluarga lu. Jadi ya seharusnya lu udah tahu apa yang terbaik. Seenak apapun itu, lu harus tinggalin sebelum terlambat. Sekian video dari gue. Kalau lu suka sama video ini, jangan lupa subscribe. Gue Joe, pamit dulu.